Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Guru? Alhamdulillah kabar baik. Hari ini kita akan melakukan wawancara Pak Guru karena kebetulan ada tugas dari pendidikan guru penggerak. Ya, Mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi kedepannya mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak Guru boleh? ya, Yang pertama, selama Pak Guru menjabat sebagai kepala sekolah, apakah pernah mendapatkan atau mengalami kasus yang merupakan dilema etika atau bidikan moral? ya. Kasus yang berkaitan dengan disiplin siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan orang tua tidak mendukung. Sebagian besar orang tua meninggalkan anaknya untuk bekerja di kebun sehingga kurang pengawasan orang tua hingga membuat anak sulit untuk disiplin. Murid sering terlambat, perilaku tidak sesuai dengan aturan di sekolah. Satu sisi menegakkan disiplin, namun di sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang dari orang tua itu sendiri. Itu berkaitan dengan kasus disiplin ya Pak Guru. Iya, Lalu kira-kira bagaimana Pak Guru mengidentifikasi kasus-kasus yang seperti ini? ya harus berdasarkan kasus yang terjadi. Berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasikan antara dilema etika dan bujuk moral dilihat dari titik kasus dan pilihan yang muncul. Dilihat dari kasus bagaimana ya Pak? Iya. Kemudian selama ini bagaimana Pak Guru menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Ya, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan guru-guru agar mendapatkan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Bermusyawarah dulu Ya, ya. dimusyawarahkan dengan satu guru. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Pak Guru anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema seperti ini? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan semua pihak. Berarti berkomunikasi semua pihak di Ya. dalam sekolah ya Pak Guru. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan tersebut? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa dan orang tua itu sendiri. Kembalikan kesadaran siswa lagi Pak Guru ya. Siswa. Kemudian apakah Pak Guru memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda Pak Guru langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan masalah tersebut? Ya, tidak ada jadwal khusus yang dalam kasus ini. Dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait. Berarti langsung berkoordinasi pada Iya. saat itu ya Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Pak Guru dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang dipermudah tentunya semua staf tuan guru dan rekan kerja yang ada di sekolah. Musyawarah kembali. Iya. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Pak Guru dalam mengambil keputusan ini? Pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah itu sendiri untuk mengambil suatu keputusan.
Baik Pak Guru, perbincangan kita hari ini cukup. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan pengalamannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah, bagaimana kabar? Baik, saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Parigi Mutong mendapatkan tugas untuk mewawancara dua kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini kedepannya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh? Oke, pertanyaan yang pertama, selama ibu mengajar atau selama ibu menjabat sebagai kepala sekolah, apakah pernah mendapatkan atau mengalami kasus yang merupakan dilema etika atau bukan nilai? Iya, kasus yang terjadi itu yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa, di mana kedisiplinan di sini sulit untuk diterapkan karena pengaruh budaya orang tua yang kurang mendukung. Sebagian besar orang tua itu lebih fokus pada pekerjaan mereka sehingga sering meninggalkan anak-anaknya, di mana sebagian besar orang tua siswa di sini bekerja sebagai petani, sehingga mereka itu dalam pengawasan terhadap anak-anak itu sulit untuk orang tua itu mendisiplinkan anaknya, sehingga di sekolah anak-anak itu sering terlambat, kadang berperilaku tidak sesuai dengan aturan sekolah. Di satu sisi sekolah ingin menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain ada rasa prihatin dan kasihan karena di rumah anak-anak itu kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Baik, berarti kasusnya berkaitan tentang kedisiplinan ya. Untuk pertanyaan yang kedua, Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tersebut? Berdasarkan kasus yang terjadi di mana dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar, tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral itu perlu dilihat dari kasus dan pilihan-pilihan yang muncul. Baik, berarti dilihat dulu bagaimana kasusnya ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kelas kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Di dalam pengambilan keputusan ini selalu dimusyawarahkan dulu dengan pendidik ataupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah untuk mendapatkan pertimbangan di dalam memutuskan suatu permasalahan. Bahkan kalau memungkinkan kita melibatkan pihak orang tua atau pemimpin. Berarti dengan cara bermusyawarah seperti itu ya. Baik, untuk pertanyaan keempat, Ibu, hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Hal yang mungkin kami rasa efektif di dalam pengambilan keputusan itu adalah adanya komunikasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, termasuk dewan guru yang ada di sekolah ini, bahkan tenaga kependidikan juga itu diperlukan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, tantangan dalam pengambilan keputusan yang kami rasakan selama ini adalah kurangnya kesadaran orang tua dan bahkan peserta didik itu tentang
pentingnya pendidikan. Itu berkaitan dengan kesadaran yang. Kemudian apakah ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau berbicara jadwal di dalam penyelesaian masalah, itu tidak ada jadwal khusus. Ya. Dalam penyelesaian kasus dilema etika ini tidak terjadwal karena ini dilakukan sesuai dengan kondisi. Langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait manakala ada permasalahan. Langsung ditindaklanjuti seperti itu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Iya, berkaitan dengan faktor yang mempermudah di dalam pengambilan keputusan ini tentu saja tidak terlepas dari keterlibatan rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman yang Ibu telah ceritakan? Pembelajaran yang dapat dipetik dari apa yang sudah kami lakukan di sekolah ini adalah perlu lebih intens di dalam memperhatikan budaya yang ada di lingkungan sekolah dalam hal pengambilan keputusan. Baik, terima kasih atas waktu dan pengalamannya Ibu. Perbincangan kita hari ini cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.